Kita ke informasi pertama, hari ini kembali terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19 berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.566 hingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Setelah lihat berita barusan, gimana pendapatnya tentang virus corona ini? Ngeri, takut, biasa-biasa aja, atau yang menyepelekan? Nah, dari berita tersebut, kita bisa lihat efek dan dampak dari virus corona. Tapi, untuk menyikapi hal tersebut, kita dihimbau jangan panik dan takut yang berlebihan. Karena takut yang berlebihan dapat mempengaruhi imun kita sendiri, yang mana virus corona menyerang sistem kekebalan tubuh atau imun diri kita sendiri. Berikut ini ada sebuah video yang akan menjelaskan apa itu virus corona dan dari manakah ia berasal. Pada akhir Desember 2019, negara Cina mengumumkan sebuah virus bernama Coronavirus Disease atau COVID-19. Virus ini menular dengan cepat ke beberapa negara lain. Virus ini bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan, pernapasan berat, bahkan infeksi paru-paru. Gejala awal dari COVID-19 ini berupa demam di atas suhu 38 derajat Celcius, batuk-batuk, dan sesak nafas. Ada beberapa Selain protokol 5M yang selalu kita jaga dan selalu kita terapkan sehari-hari, salah satu cara mencegah tertularnya virus COVID-19 adalah dengan mengikut sertakan kita dalam proses vaksinasi yang telah digadang oleh pemerintah. Apa itu vaksinasi dan tujuannya? Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu. Contohnya seperti cacar, demam berdarah, ataupun COVID-19 ini. Sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksin tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok atau yang biasa disebut herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID dilakukan setelah kepastian keamanan, keampuhan, serta kehalalannya.
Vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah COVID-19. Vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat virus tersebut dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Pelayanan vaksinasi COVID dilakukan oleh dokter, perawat, atau bidan yang memiliki kompetensi dan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan mau milik pusat pemerintah. Adapun macam-macam vaksin yang telah masuk atau telah tersedia di Indonesia sekitar ada 6 vaksin. Yang pertama ada vaksin Sinovac, kemudian AstraZeneca, kemudian Sinopharm, kemudian Moderna, ada juga Pfizer, dan Novavax. Apa itu vaksin Sinovac? Vaksin Sinovac adalah vaksin dari perusahaan Tiongkok yang telah lama ada di Indonesia dan telah diproduksi dalam jumlah banyak. Kemudian AstraZeneca, vaksin ini memiliki platform berupa viral vektor yang diberikan dalam 2 dosis. AstraZeneca juga telah mendapatkan EUA dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Kemudian ada Sinopharm. Sinopharm juga jenis vaksin yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Tiongkok. Kemudian Moderna adalah vaksin berbasis messenger RNA yang pertama kali dipakai di Indonesia, yang diproduksi oleh Amerika Serikat yang diklaim ampuh melawan varian Delta, Kappa, dan Gamma. Kemudian ada vaksin Pfizer. Vaksin Pfizer adalah vaksin berbasis RNA dan paling banyak dipakai di Amerika Serikat dan Eropa. Kemudian juga ada yang terakhir ada vaksin Novavax, adalah vaksin yang berbasis protein subunit buatan perusahaan kesehatan di Amerika Serikat. Baiklah, kemudian yang jadi pertanyaan di sini, apakah vaksin itu halal? Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis vaksin yang hukum kehalalannya telah dihalalkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau Badan Pengawas Obat Makanan. Vaksin Corona Sinovac dipastikan halal. Hal ini disampaikan baik oleh Badan Pengawas Obat Makanan BPOM dan dipertegas Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Adapun manfaat atau yang kita dapatkan setelah kita vaksinasi adalah yang pertama, mencegah terkena atau menghindari gejala COVID berat. Kemudian melindungi orang lain dengan kita melaksanakan vaksin. Artinya kita telah melindungi diri kita secara pribadi, juga melindungi diri agar tidak menularkannya kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, menghentikan penyebaran COVID. Sesuai tujuannya dibuatnya vaksin untuk menghentikan penyebaran atau penularannya virus COVID-19. Tentunya bukan hanya disebabkan oleh vaksin, tapi dengan dukungan masyarakat juga dengan menerapkan protokol 5M. Kemudian yang keempat, membantu melindungi generasi selanjutnya. Hal ini terbukti dari catatan sejarah yang sudah terjadi. Dulu ada banyak penyakit sebelum datangnya corona, yang mana penyakit tersebut bisa di stop atau dihilangkan, salah satunya dengan cara vaksinasi.